Pondok Pesantren Al Johar merupakan salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Pesantren ini beralamat di Jalan Nias 3 nomor 5, Tegal Boto, Jember. Pendiri Pondok Pesantren Al-Jauhar adalah Kiai Haji Shodiq Mahmud SH. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq, seorang ulama besar dan salah satu pendiri kota Jember yang dimakamkan di Turba Pemakaman Condro, Jalan Gajah Mada. Kiai Haji Shodiq Mahmud, putra dari Kiai Haji Mahmud Siddiq dan Ibu Nyai Jauharatul Maknuna. Di kalangan santri Al-Jauhar, Kiai Haji Shodiq Mahmud lebih akrab dengan sebutan Abah Sepuh. Pada awalnya, Abah Sepuh tinggal di kediaman beliau di Dahlok Jalan Fatahila. Di rumah ini beliau tinggal bersama istri tercinta, almarhum Ibu Nyai Haja Elok Mu'amana dan putra-putri beliau. Kecuali putri sulung beliau, Ibu Nyai Haja Lili Istiqomah yang tinggal bersama Kiai Haji Sahilun Ahmad Nasir di Jalan Kiai Haji Siddiq Gang 6, yang kelak keduanya menjadi pengasuh di pesantren Al-Jauhar. Sebagaimana keturunan Kiai Haji Muhammad Siddiq yang lain yang banyak mendirikan pondok pesantren di kota Jember, seperti Kiai Haji Ahmad Siddiq, pengasuh pondok pesantren As-Siddiqi Putra, dan Kiai Haji Abdul Halim Siddiq yang mendirikan pondok pesantren As-Siddiqi Putri. Abah Sepuh juga memiliki keinginan untuk mendirikan pondok pesantren, namun terkendala belum adanya lahan untuk mendirikan pesantren. Datanglah Ustadz Abdul Hadi Basultana, seorang Arab dari kota Bondowoso yang ingin menjual tanahnya di wilayah Jalan Nias. Ustadz Abdul Hadi Basultana hanya ingin menjual tanah yang dimilikinya pada Abah Sepuh, karena beliau menginginkan tanah yang dimilikinya dibeli oleh seorang ulama. Kemudian Abah Sepuh menemui Abah Sahilun di rumah beliau untuk mengurusi proses jual beli komplek tersebut. Pada tahun 1991, Abah Sepuh mendirikan pondok pesantren di wilayah Jalan Nias. Sebagai bentuk birrul walidain, rasa bakti kepada orang tua, Abah Sepuh memberi nama pesantren ini Pondok Pesantren Al-Jauhar, yang berarti permata, diambil dari nama ibunda, Ibu Nyai Haja Jauharatul Maknuna. Jumlah santri yang mondok pada awal berdirinya pesantren ini hanya 7 santri, dengan bangunan yang berdiri berupa masjid dan 2 kamar. Dalam mendirikan pesantren ini, Abah Sepuh memiliki visi dan misi, yaitu pendidikan, pelayanan masyarakat, dan wadah perjuangan umat. Pondok Pesantren Al-Jauhar lebih dikenal dengan pesantren mahasiswa, karena sebagian besar santrinya adalah mahasiswa yang menempuh di berbagai perguruan tinggi di Jember, seperti Universitas Negeri Jember, Politeknik Negeri Jember, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, IKIP Jember,
dan Universitas Muhammadiyah Jember. Abah Sepuh menginginkan agar santri yang kuliah tidak hanya mempelajari ilmu dunia dan memperoleh gelar, tapi juga mempelajari ilmu agama dengan harapan saat mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa menjadi permata yang bermanfaat bagi umat. Abah Sepuh wafat pada tanggal 4 April 1998 di kediaman beliau di Jalan Fathahillah. Beliau dimakamkan di Cukil, Gebang. Setelah Abah Sepuh wafat, seluruh keluarga pengasuh bermusyawarah dan sepakat Profesor Dr. Kiai Haji Sahilun An-Natsir MPDI menjadi pengasuh untuk meneruskan Pondok Pesantren Al-Jauhar. Profesor Dr. Kiai Haji Sahilun An-Natsir MPDI lebih akrab dengan sebutan Abah Sahilun. Sekarang ini jumlah santri sekitar 170-an. Sekitar 10% adalah berasal dari siswa-siswa SLTA. Selebihnya adalah mahasiswa di wilayah kampus Tegal Boto ini, terutama dari Universitas Negeri Jember, juga dari GPGRI, dari Muhammadiyah, dan dari yang lain. Mereka berdatangan dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Irian Jaya, ada yang dari Jambi, Palembang, dan juga Lampung. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Juga ada yang berasal dari Bali. Oleh karena itulah, karena beragamnya latar belakang bahasa daerah, maka pengajian itu kita tetapkan dengan menggunakan terjemah dan keterangan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Di kalangan pondok pesantren memang diajarkan hal-hal yang bernafaskan seni, seperti misalnya seni qiraah Al-Quran. Di Al-Jauhar setiap malam Jumat. Di samping itu, di sini juga setiap malam Minggu diselenggarakan acara selawat Nabi membaca kitab Hibaiyah, yang pada akhir-akhir ini secara sungguh-sungguh didukung dengan kegiatan hadrah dan dipilih oleh para santri. Kecuali hadrah biasa adalah dengan hadrah Al-Banjari. Itulah bentuk-bentuk dalam kesenian di pondok itu memang biasanya dalam bentuk pembacaan selawat Nabi. Mungkin orang membaca kitab Syarhul Anam atau kitab Tiba atau kitab Al-Barjanzi, yang pada halaman-halaman tertentu penuh dengan syair-syair bernuansa keagamaan, memuji keagungan, keteladanan, dan sifat-sifat kemuliaan dari junjungan Nabi Muhammad SAW agar memperoleh
agar bisa menjadi panutan bagi kita sekali. Dari tahun ke tahun santri semakin bertambah. Abah Sahilun terus melakukan pembangunan pesantren. Kamar bawah direnovasi dengan perubahan yang signifikan. Kantor lama diubah menjadi kamar 9 dan dibangun kantor yang baru di sebelah timur. Abah Sahilun juga menambah 9 kamar di lantai atas. Bagian dalam Masjid Al-Jauhar juga dilakukan renovasi. Abah Sahilun mempererat silaturahmi dan bermusyawarah dengan para ustadz pengajar di Al-Jauhar agar tetap berjuang dan tetap membantu para santri menuntut ilmu agama di pondok pesantren Al-Jauhar. Selain sebagai pengasuh di pondok pesantren Al-Jauhar, Abah Sahilun merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jember, Ketua Forum Kerukunan Antarumat Beragama Jember. Abah Sahilun juga salah satu pendiri Universitas Islam Jember, serta pendiri dan dekan Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Jember. Abah Sahilun wafat pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011. Banyak sekali karangan bunga dan ucapan bela sungkawa dari masyarakat. Keluarga, santri, dan masyarakat Jember sangat kehilangan sosok ulama sunni dan satu-satunya doktor ilmu kalam di kota Jember.
Abah Sahilun dimakamkan di pemakaman Cukil Gebang, Kabupaten Jember. Saat ini, Ibu Nyai Haja Lili Istiqomah SHMH sebagai pengasuh ketiga untuk melanjutkan Pondok Pesantren Al-Jauhar. Tiap tahunnya santri baru semakin bertambah. Dibantu Ahmad Kusairi, Ketua Dewan Pertimbangan Pondok Pesantren Al-Jauhar, pengasuh ketiga Ibu Nyai Haja Lili Istiqomah terus melakukan pembangunan untuk meneruskan perjuangan Abah Sahilun dan cita-cita Abah Sepuh Kiai Haji Sodik Mahmud. Parkiran barat dan tempat wudhu sebelah timur masjid diubah menjadi serambi masjid karena tidak cukup menampung banyaknya santri dan jamaah dari luar pondok. Tempat wudhu yang lama dipindah ke sebelah selatan masjid. Kamar mandi sebelah timur juga dibongkar dan dibangun kamar mandi yang baru dengan jumlah lebih banyak dari sebelumnya agar santri tidak mengantri saat mandi. Parkiran motor juga diperluas karena semakin banyaknya santri yang membawa motor. Di sekitar masjid juga dibangun kamar mandi khusus jamaah perempuan. Untuk menjaga keamanan pesantren, didirikan bangunan baru yaitu pos keamanan pondok yang dijaga secara bergantian oleh santri sesuai jadwal yang telah dibuat pengurus. Sebagai penggagas Pondok Pesantren Al-Jauhar menginginkan ada suatu pondok yang akan cita-cita Abah itu akan dihuni oleh mahasiswa karena melihat perkembangan banyak pemuda-pemuda di sekitar kampus yang Abah ingin bercita-cita supaya mereka itu menjadi santri. Oleh karena itu supaya tinggal di pondok. Kenapa dinamakan Al-Jauhar? Dinamakan Al-Jauhar karena Abah berkeinginan untuk birrul walidain, ya, jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Al-Jauhar itu adalah nama dari ibu beliau, ibunda beliau, yaitu Mbah Putri Joharo. Dan kemudian disingkat diambil Al-Jauhar yang artinya mutiara atau permata. Dan Abah berkeinginan santri-santri di sini tuh menjadi mutiara di mana-mana nantinya, ya. Jadi kelihatannya anaknya tenang tapi berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu. Kemudian hak dan kewajiban santri yang ada di pondok ya sudah tertuang sebenarnya di dalam tata tertibnya. Yang inti adalah ikut dalam sholat-sholat jamaah, kemudian pengajian-pengajian yang diadakan sudah ditentukan oleh Abah waktu itu
dengan ustadz-ustadz yang mengajarnya. Itu ada dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian hari yang lain diisi dengan istighosah, yasin tahlil, kemudian yasin fadilah dan lain-lain. Untuk keamanan didirikan pos, kemudian santri keluar masuk dibatasi malam sampai jam 11:30 gerbang ditutup. Dengan anak-anak ini namanya mahasiswa bergaul ke sana kemari, maka satu yang saya minta itu jaga nama baik pesantren. Jangan sampai menodai pesantren dengan hal-hal yang tidak baik. Setelah santri lulus kuliah, harapan juga harapan kami yang ada sekarang termasuk yaitu santri-santri ini dapat bermanfaat di masyarakat. Paling enggak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, misalnya di musola atau masjid sekitarnya. Mahasiswa itu kecuali dia itu tujuan utama datang ke sini itu untuk kuliah ataupun sekolah, tapi di samping itu mendapatkan juga ilmu agama yang diberikan oleh ustadz-ustadz yang di pondok. Jadi dapat dua ilmu. Yang terakhir dari kami sebagai penerus berharap bisa melanjutkan terutama pembangunan yang sampai sekarang ini sudah kelihatan tidak cukup lagi kamar yang ada, yaitu dari awalnya 2 sekarang sudah menjadi 21, dan ini sekarang sudah tidak mencukupi atau tidak bisa menampung santri-santri yang ada, sehingga kami berkeinginan ya dengan ridha Allah mudah-mudahan nanti pada bulan Oktober insya Allah kita diberikan kekuatan, dana, modal dan sebagainya bisa meneruskan di atas, yaitu lokasi yang di atas itu menambah kamar-kamar, sehingga dengan demikian bisa menampung lebih banyak santri Johar. Kurang lebihnya sekilas tentang Johar dan harapan-harapan dari Abasko, Abah Zahilun maupun kami yang ada sekarang pengurus dibantu dengan pengasuh-pengasuh. Nah, itulah mudah-mudahan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada banyak sekali kegiatan di Pondok Al-Jauhar ini. Kegiatan utamanya itu adalah salat berjamaah dan pengajian rutin yang dilaksanakan pada ba'da maghrib dan ba'da subuh. Santri harus mengikuti sholat berjamaah baik sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Setiap hari pengajian rutin Pondok Pesantren Al-Jauhar menggunakan kitab yang berbeda dan ustadz pengajar yang berbeda sesuai dengan jadwal yang disusun oleh program pendidikan. Malam minggu kegiatan sholawatan tibaiyah, dan minggu pagi pengajian majmu' syarif oleh santri Al-Jauhar. Malam Senin pengajian usul fikih Al-Ustadz Suparman MHI, dan Senin pagi pengajian Bulughul Maram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sarbini Syam. Malam Selasa pengajian Aswaja Al-Ustadz Haji Munir Samsuddin BA, dan pengajian Selasa pagi Kapita Selekta Studi Islam Al-Ustadz Suparman MHI. Malam Rabu pengajian Fathul Qorib Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Sarbini Syam, dan Rabu pagi pengajian Riyadus Sholihin Al-Ustadz Dr. Andes Marwan Mirwan. Malam Kamis pengajian Bidayatul Hidayah Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Ridwan MPDI,
Dan Kamis pagi pengajian tafsir Yasin Al-Ustadz Mundir Rosyadi MPD. Malam Jumat pengajian Qiraah dan Tartil Al-Quran Al-Ustadz Abdul Bari serta Yasin dan Tahlil. Dan Jumat pagi pengajian surat Al-Kahfi atau Yasin Fadilah oleh santri Al-Jauhar. Malam Sabtu pengajian Quratul Uyun Al-Ustadz Abdullah MHI. Dan pengajian Sabtu pagi kegiatan istighosah oleh santri Al-Jauhar. Selain kegiatan salat berjamaah dan pengajian rutin di Pondok Pesantren Al-Jauhar ini, banyak kegiatan lain diantaranya adalah seni hadrah dan musik Islami dari bidang kesenian. Kegiatan Jumat bersih oleh bidang kebersihan. Ziarah makam Abah Sepuh dan Abah Sahilun oleh bidang ketakmiran. Kegiatan lomba Abah Cup yaitu sepak bola antar kamar oleh bidang olahraga. Kegiatan tahunan Pondok Pesantren Al-Jauhar seperti ziarah Wali 5. Kegiatan baru yaitu mengantarkan santri wisuda atau kirab santri wisuda, dan masih banyak kegiatan lain di Pesantren Al-Jauhar. Seluruh santri Al-Jauhar harus rajin kuliah. Banggakan kedua orang tua dengan mencapai gelar sarjana sesingkat mungkin. Jangan kecewakan kedua orang tua yang menaruh harapan besar kepada kita. Selama di pesantren, tekunlah beribadah, rajin, dan istiqomah mengikuti pengajian dan sholat berjamaah. Serta berikan diri kita untuk Al-Jauhar. Manfaatkan pesantren ini untuk mempelajari dan mendalami ilmu agama. Pondok Pesantren Al-Jauhar, kuliah oke, ibadah oke.